fungsional religi dalam mewujudkan hak perempuan dan anak di Afghanistan. Setelah kekuasaan Taliban di Afghanistan tahun 1996 sampai 2001, akhirnya pada tahun 2021 Taliban mulai berebut kembali kekuasaannya di Afghanistan. Setelah invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2001 sampai 2021, Taliban sendiri adalah satu dari dua entitas politik yang sama-sama mengklaim sebagai pemerintah yang sah atas Afghanistan di samping pihak Republik. Taliban juga kerap dicap sebagai organisasi teroris, bukan tanpa sebab. Taliban telah mencabut dan membungkam hak-hak perempuan beratasnamakan syariat Islam. Namun, hal ini jelas melenceng dengan prinsip kesetaraan dan keadilan Islam, yang dimana Islam dari zaman jahiliyah selalu memuliakan dan memanjatkan martabat perempuan. Perbuatan mereka bisa dikatakan melenceng, karena seluruh kebijakan yang Taliban tetapkan ialah suatu kebudayaan patriarki, di mana semenjak bulan Agustus 2021, otoritas de facto atau DFA telah mengeluarkan puluhan arahan atau kebijakan yang mencabut hak-hak perempuan dan anak perempuan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga kebebasan bergerak dan pengambilan keputusan publik. Anak perempuan dilarang bersekolah di sekolahan menengah. Perempuan dilarang masuk universitas sebagai besar pekerjaan dan ruang publik seperti taman, pusat kebugaran, dan lain-lain. Kebijakan masa pemerintahan Taliban di Afghanistan terus-menerus mengeluarkan aturan yang semakin mengekang kebebasan kaum perempuan. Taliban menerapkan aturan baru bagaimana cara berpakaian bagi perempuan. Mereka mewajibkan setiap perempuan Afghanistan yang berusia 8 tahun ke atas untuk menutup auratnya sesuai dengan syariat Islam, yaitu mengenakan busana muslim ataupun pakaian syar'i yang bisa dikenal di Afghanistan bernama burqa. Mereka tidak boleh memamerkan kecantikannya dengan menggunakan rias salon wajah ataupun sepatu hak tinggi. Selain itu, perempuan tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan suara yang keras sehingga terdengar oleh laki-laki bahkan saat keramaian. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk duduk di balkon rumah mereka karena dapat dilihat oleh laki-laki. Perempuan tidak diperbolehkan untuk berolahraga karena dianggap tidak pantas dan tidak diperlukan bagi kaum perempuan. Setiap warga Afghanistan, khususnya perempuan, harus menaati semua kebijakan yang telah dibuat kelompok Taliban. Bagi mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut, maka akan mendapatkan hukumannya tersendiri. Hukumannya adalah Taliban tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Taliban berpendapat bahwa perempuan hanya diperbolehkan untuk tinggal di rumah dan melayani suami-suami mereka. Perempuan diperbolehkan keluar rumah dengan catatan mereka harus ditemani oleh mahram atau laki-laki dari anggota keluarganya. Bahkan, perempuan tidak boleh bertemu dengan laki-laki yang berusia di atas 12 tahun selain anggota keluarganya. Karena adanya batasan yang ketat antara laki-laki dengan perempuan, saat bersekolah, kelas antara laki-laki dengan perempuan harus dipisahkan. Mereka juga tidak boleh diajar oleh guru yang berlawanan jenis. Akibatnya sangat menghancurkan. Perempuan hidup lebih singkat dan kurang sehat. Risiko kematian ibu dan angka pernikahan anak meningkat. Dan kekerasan terhadap perempuan tumbuh tanpa terkendali. Kondisi hak-hak perempuan di Afghanistan telah menjadikannya negara dengan kesenjangan gender terluas kedua di dunia setelah Yaman. Krisis kemanusiaan dan kemiskinan yang tumpang tindih membuat kehidupan semakin sulit bagi semua orang, terutama perempuan dan anak perempuan. Taliban menerapkan 13 kebijakan yang membatasi kebebasan perempuan, yaitu yang pertama, dilarang berpergian kecuali diantar seorang laki-laki dari anggota keluarganya. 2. Dilarang berteman dengan laki-laki tanpa seizin anggota keluarganya. 3. Dilarang berinteraksi dengan laki-laki di atas 12 tahun selain anggota keluarganya.
dilarang bersekolah di sekolah umum. Mereka hanya boleh bersekolah di sekolah khusus perempuan. 5. Dilarang menggunakan hiasan wajah termasuk cat. 6. Dilarang bermain alat musik dan menari. 7. Jika perempuan bekerja, kelompok Taliban akan mengawal mereka pulang dan memerintahkan untuk kerabat laki-laki perempuan tersebut saja yang bekerja. 8. Mewajibkan perempuan untuk menggunakan burka atau pakaian yang menutup seluruh tubuh. 9. Dilarang berbicara menggunakan suara yang keras sehingga terdengar oleh orang asing, baik dalam pertemuan perempuan maupun di depan umum. 10. Dilarang menggunakan sepatu hak tinggi. 11. Dilarang duduk di balkon rumah. 12. Dilarang menampilkan gambar perempuan baik dalam perfilman maupun media lainnya. 13. Seorang guru dilarang memberikan pelajaran untuk siswa yang berjenis kelamin berbeda. Kelompok Taliban berpikir bahwa mereka akan membuat Afghanistan menjadi negara yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya dengan cara menerapkan hukum Islam yang sebenarnya. Namun, Islam yang mereka percayai tidak sejalan dengan agama Islam yang sebenarnya. Beberapa warga Afghanistan juga merupakan seorang Muslim. Namun yang mereka ketahui, Islam memiliki ketentuan khusus memuliakan hak-hak perempuan dan anak-anak Islam. Versi Taliban tidak didukung oleh Muslim dunia. Mereka bertindak seakan-akan demi menjaga perempuan. Kenyataannya mereka justru membuat perempuan dan anak-anak jatuh miskin, memperburuk kesehatan, dan merampas hak mereka atas pendidikan.